Di sebuah kawasan yang dibakar matahari dengan kejam, tempat kehidupan tampak mustahil, suku Afar justru mampu bertahan. Mereka menempati wilayah Danakil, daerah yang kerap dijuluki sebagai neraka di bumi. Kawasan ini berada di perbatasan Eritrea, Ethiopia, dan Djibouti, dengan ketinggian sekitar 100 meter di bawah permukaan laut, salah satu titik terendah di dunia. Namun yang membuat Danakil begitu terkenal bukan hanya letaknya, melainkan kondisi lingkungannya yang ekstrem. Suhunya dapat mencapai 35 hingga 65 derajat Celcius, lebih dari setengah titik didih air. Aktivitas vulkanik yang terus bergerak, lanskap yang tampak seperti dunia asing, tanah hitam yang terselimuti garam, serta kolam sulfur yang mendidih di bawah teriknya matahari, semuanya mempertegas bahwa tempat ini seolah menolak kehidupan. Selain panas yang menyengat, Danakil juga memiliki kelembaban yang sangat rendah, membuat wilayah ini semakin mematikan. Hampir tidak ada hujan sepanjang tahun. Apapun yang turun dari langit akan menguap dalam sekejap. Curah hujan tahunannya hanya sekitar 100 hingga 200 mm, jauh di bawah standar wilayah gurun lain. Karena itu, kehidupan di Danakil sangat minim, dan penduduk yang menetap di sana bergantung pada air dari sumur atau oasis yang langka. Danakil pun tidak hanya dibakar matahari, tetapi juga dipanaskan oleh energi bumi akibat aktivitas geotermal yang terus aktif. Kawasan Dalol di Danakil terkenal sekaligus berbahaya, dipenuhi kolam asam berwarna-warni yang terbentuk dari aktivitas vulkanik bawah tanah. Airnya memiliki tingkat keasaman ekstrim dengan pH mendekati 0, sehingga hampir tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan di dalamnya. Selain itu, kolam-kolam di kawasan ini juga mengandung sulfur dalam kadar tinggi, menghasilkan aroma menyengat dari gas beracun yang mematikan. Fenomena tersebut muncul karena magma di bawah tanah memanaskan air di permukaan, menciptakan geyser dan uap panas yang menyembur dari celah-celah bumi. Akibatnya, wilayah ini dipenuhi sumber panas berbahaya, dan air yang tampak indah justru dapat menyebabkan luka bakar kimia. Bahkan, para ilmuwan yang melakukan penelitian di sana wajib memakai perlengkapan khusus untuk melindungi diri dari gas beracun serta suhu ekstrim yang dapat mengancam keselamatan. Suku Afar dengan keteguhan dan daya tahan tubuh luar biasa telah hidup di Danakil selama berabad-abad. Mereka menemukan cara bertahan yang sulit dibayangkan oleh orang yang tinggal di wilayah lebih ramah. Setiap hari, para pria suku Afar bekerja di bawah matahari yang membakar. Tubuh mereka dipenuhi keringat dan debu, sambil berjibaku di hamparan dataran garam yang sangat luas. Ribuan tahun silam, Danakil merupakan bagian dari laut. Ketika airnya menguap, tertinggallah lapisan garam tebal yang kini menutupi sebagian besar wilayah itu. Hamparan garam putih keras ini membentang sejauh mata memandang, dan sejak masa kuno dikenal sebagai emas putih karena nilainya yang tinggi. Meski teknologi modern sudah menawarkan cara panen yang lebih efisien, masyarakat lokal tetap mempertahankan tradisi panen garam secara manual. Dengan kapak dan linggis, suku Afar memecahkan permukaan garam yang keras untuk membentuk balok-balok bernama amole. Untuk mendapatkan kualitas terbaik, mereka menggali hingga kedalaman beberapa sentimeter dan memotongnya menjadi balok berukuran sekitar 30 kali 40 cm. Setiap balok berbobot beberapa kilogram, dan pekerja berpengalaman mampu menghasilkan puluhan hingga ratusan balok dalam sehari. Setelah dipanen, garam harus dibawa ke pasar yang jauh dari dataran tandus. Disinilah karavan unta memainkan peran penting. Unta, yang dijuluki kapal gurun, adalah satu-satunya hewan
yang mampu bertahan di panas ekstrim sambil membawa beban berat. Satu karavan biasanya terdiri dari belasan unta, masing-masing mengangkut puluhan balok garam. Mereka menempuh perjalanan berhari-hari menuju kota-kota seperti Brahila, melewati tanah kering dan rute keras yang hanya dipahami oleh suku Afar melalui pengetahuan turun-temurun. Mereka tahu di mana harus berhenti, mencari air, dan berlindung dari badai pasir yang sering melanda Danakil. Memanen dan mengangkut garam adalah pekerjaan yang berat sekaligus berbahaya. Namun upah yang diterima para pekerja sering tidak sebanding dengan usaha mereka. Untuk setiap balok garam, seorang pekerja suku Afar hanya memperoleh bayaran sangat kecil, sekitar setengah hingga $1. Dengan kerja keras seharian, mereka biasanya membawa pulang belasan hingga 30-an dolar, bergantung pada jumlah balok yang berhasil dipanen dan dikirim. Meskipun imbalannya rendah, pekerjaan ini memiliki peran penting bagi ekonomi lokal. Garam dari Danakil diperdagangkan di berbagai pasar di Ethiopia dan sejumlah negara tetangga. Bahkan hingga abad ke-20, garam Danakil sempat digunakan sebagai mata uang di beberapa wilayah Afrika Timur. Hasil panen garam ini dimanfaatkan untuk bumbu masakan, pengawetan makanan, hingga keperluan produksi kulit dan tekstil. Di luar nilai ekonominya, peran suku Afar sebagai pengumpul garam memiliki dimensi budaya yang sangat kuat. Tradisi memanen garam secara manual dan mengangkutnya dengan unta bukan sekadar pekerjaan, tetapi bagian penting dari identitas mereka sebagai salah satu komunitas penggembala tertua di dunia. Kebiasaan ini menjaga kebanggaan serta warisan yang telah hidup selama ribuan tahun. Karavan unta pembawa garam Danakil pun menjadi pemandangan kuno yang tetap bertahan meski zaman terus berubah. Dari sisi ekologis, metode tradisional yang digunakan suku Afar jauh lebih berkelanjutan dibandingkan pertambangan garam industri. Pengumpulan manual serta pemanfaatan unta sebagai alat transportasi mengurangi kerusakan lingkungan yang biasanya ditimbulkan mesin berat. Karena itu, pekerjaan membawa garam tidak hanya memberi kontribusi ekonomi, tetapi juga bernilai budaya mendalam. Tradisi ini menghubungkan mereka dengan leluhur yang telah melakukannya selama berabad-abad, menjadi cara untuk menjaga warisan tetap hidup di tengah perubahan dunia yang semakin cepat. Suku Afar diperkirakan berjumlah sekitar 2,5 juta jiwa yang tersebar di kawasan tanduk Afrika, mencakup 3 negara, Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Sebagian besar tinggal di Ethiopia, sementara sisanya berada di Djibouti dan Eritrea. Meskipun menjadi kelompok minoritas, suku Afar tetap memegang peranan penting dalam menjaga tradisi dan budaya khas mereka di wilayah yang terkenal sangat keras. Sebagian besar masyarakat Afar hidup secara nomaden, sehingga bentuk rumah mereka disesuaikan dengan kebutuhan untuk berpindah-pindah. Rumah tradisional mereka, yang disebut ari atau bul, berbentuk kubah sederhana dan dibuat dari bahan alami seperti daun kelapa, rumput, dan kulit kayu. Meski tampak sederhana, rumah ini dirancang agar mampu menahan panas ekstrim pada siang hari dan udara dingin pada malam hari. Bentuknya yang melengkung membantu sirkulasi udara, sementara bahan dindingnya melindungi dari sengatan matahari. Keunggulan lain dari rumah ini adalah mudah dibongkar dan dipindahkan. Sebagai penggembala yang sering mencari area lebih subur atau lebih dekat dengan sumber air, mereka dapat membongkar rumah hanya dalam beberapa jam sebelum berpindah ke lokasi baru. Suku Afar memiliki struktur sosial yang cukup ketat, di mana komunitas mereka terbagi ke dalam sejumlah klan yang dipimpin oleh kepala suku. Para pemimpin ini berperan besar dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik,
hingga pengaturan sumber daya. Sistem ini menjaga nilai budaya mereka tetap terpelihara meski hidup di lingkungan yang keras. Dalam hal kepercayaan, mayoritas suku Afar memeluk agama Islam, namun dipadukan dengan tradisi leluhur. Banyak ritual keagamaan mereka melibatkan adat lama, seperti upacara pemurnian dan perayaan untuk menghormati arwah pendahulu, serta memohon keselamatan bagi komunitas. Karena hidup di gurun yang kering, mendapatkan makanan dan air menjadi tantangan besar. Makanan utama mereka berasal dari produk susu ternak, terutama susu unta yang kaya nutrisi, dan menjadi sumber hidrasi penting. Mereka juga mengonsumsi daging unta atau kambing pada perayaan tertentu. Dalam kondisi sulit, mereka memanfaatkan akar atau tanaman gurun yang tahan kekeringan sebagai pelengkap makanan. Di beberapa wilayah, biji-bijian seperti sorghum dan gandum dibeli dari pasar setelah mereka menjual garam atau ternak. Pola makan yang tinggi protein dan rendah karbohidrat inilah yang membantu mereka bertahan di wilayah panas dan sangat kering, tempat tumbuhan hampir tidak ditemukan. Untuk memperoleh air, masyarakat Afar sering harus menggali sumur yang sangat dalam atau mencari mata air bawah tanah yang jumlahnya amat terbatas, bahkan kerap tercemar. Karena itu, setiap tetes air memiliki nilai yang tak ternilai, dan suku Afar pun mengembangkan cara-cara khusus untuk menyimpan serta menghematnya. Biasanya, mereka menggunakan wadah tradisional dari kulit hewan, seperti kulit kambing atau unta, yang disebut gerba atau harara. Kantong air ini diproses hingga kuat, tidak mudah bocor, dan mampu dibawa dalam perjalanan jauh bersama karavan unta. Kelangkaan air membuat mereka menciptakan sistem distribusi yang sangat ketat. Pengelolaan air dilakukan secara kolektif dengan aturan adat yang menentukan giliran penggunaan sumur dan mata air. Setiap klan atau keluarga mendapat akses air sesuai jadwal, sehingga seluruh komunitas memperoleh jatah yang adil dan teratur. Namun kekuatan terbesar suku Afar tidak hanya terletak pada kemampuan mereka mengelola lingkungan yang keras, tetapi pada rasa kebersamaan yang mengikat mereka. Struktur sosial yang kuat membuat setiap anggota saling mendukung, terutama ketika menghadapi masa-masa sulit. Upacara adat dan tradisi leluhur bukan sekadar ritual, melainkan pengingat bahwa mereka berdiri di atas sejarah panjang ketahanan dan persatuan. Di tengah panas ekstrim Danakil yang tidak memberi ampun, suku Afar tidak sekadar bertahan, mereka hidup dengan penuh harga diri. Dengan memanfaatkan garam, memelihara ternak, serta mempertahankan gaya hidup nomaden, mereka menulis kisah tentang manusia yang mampu menguasai salah satu tempat paling brutal di bumi. Kekuatan mereka bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental, budaya, dan keyakinan mendalam terhadap tanah yang mereka sebut rumah. Pada akhirnya, dari tanah yang membakar dan angin yang kejam, suku Afar mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari keteguhan hati. Di tempat di mana hidup tampak mustahil, mereka membuktikan bahwa manusia selalu mampu menemukan caranya sendiri untuk bertahan.